Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, puji Tuhan kalau kabarnya baik ya. Iya, Ibu. Oke, jadi hari ini tujuan kedatangan Ibu di kelas kalian itu untuk memberikan layanan terkait dengan keterampilan kerja. Namun sebelum kita melanjutkan materi, Ibu minta satu orang untuk membuka agenda kita dalam doa. Baik, untuk Kakak Inasi, Ibu silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kakak Inasi Ya, ya. Ibu. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Filomena, Hadir, Ibu. Ignacia, Hadir, Ibu. Scholastica, Hadir, Ibu. yang di sana, Hadir, Ibu. Amelia. Ada, Ibu. Oke, baik, terima kasih karena adik-adik hari ini hadir semua. Selanjutnya, Ibu akan mulai materi layanan hari ini terkait dengan keterampilan kerja. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari keterampilan kerja. Jadi keterampilan kerja adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang individu dapat sukses dalam dunia kerja. Jadi keterampilan ini mencakup keterampilan teknis, keterampilan lunak atau soft skill, seperti keterampilan komunikasi, interpersonal, dan pemecahan masalah, serta kemampuan beradaptasi, bekerja dalam tim, dan kepemimpinan. Jadi terkait dengan keterampilan kerja ini, contohnya nanti adik-adik akan bekerja di suatu bidang pekerjaan, maka dibutuhkan yang namanya keterampilan kerja atau kecakapan adik-adik saat bekerja. Nah, selain membentuk diri adik-adik lebih produktif lagi, ini juga berdampak baik untuk tempat kerja tersebut. Semakin adik-adik berkembang dalam bekerja, maka mutu dan kualitas dari perusahaan tersebut juga akan semakin baik atau semakin meningkat. Dan juga kemampuan adik-adik atau keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik itu dapat semakin meningkat. Contohnya, salah satu keterampilan kerja itu terkait dengan keterampilan komunikasi. Nah, kalau adik-adik memiliki komunikasi yang baik, maka di sini itu peluang kerja adik-adik itu akan berbuah besar. Di sini adik-adik bisa membangun jaringan dengan orang-orang di suatu pekerjaan atau di tempat adik-adik bekerja. Baik, jadi ada beberapa faktor terkait dengan keterampilan kerja. Yang pertama itu faktor individual. Jadi faktor individual ini meliputi karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, seperti kepribadian, motivasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana individu memandang dan mengelola peluang kerja. Jadi misalnya nanti adik-adik mau bekerja di suatu pekerjaan. Nah, terkait dengan faktor individual ini, jadi kalau adik-adik itu memiliki motivasi dalam diri, maka ini akan berdampak positif dengan peluang kerja. Kalau seorang individu itu tidak memiliki motivasi untuk bekerja, maka dia akan sulit untuk mendapatkan peluang kerja. Contohnya, kalau contohnya nanti adik-adik kuliah dan setelah kuliah itu adik-adik sedang ada motivasi dalam diri untuk mencari pekerjaan, maka dalam kurun waktu tersebut pasti adik-adik akan menganggur dan berusaha di rumah. Namun kalau adik-adik memiliki motivasi untuk mencari peluang kerja, maka dengan sendirinya pasti adik-adik akan mendapatkan peluang kerja atau mendapatkan tempat kerja karena adanya motivasi atau adanya kemauan dari dalam diri untuk bekerja. Faktor yang kedua itu ada relasi sosial. Jadi faktor relasi sosial ini mencakup pengaruh lingkungan sosial terhadap peluang kerja individu, seperti jaringan profesional, hubungan dengan kolega, dan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Faktor ini dapat membantu individu mendapatkan informasi tentang peluang kerja, meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan dukungan moral selama proses pencarian kerja. Nah, terkait dengan faktor relasi sosial. Jadi relasi sosial ini merupakan kata yang memiliki makna hubungan sosial. Jadi kalau contohnya Kakak Yantis itu memiliki relasi sosial yang baik atau hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, maka ini akan berdampak atau akan membawa kemudahan ketika nanti
Kakak Yardis dan juga adik-adik semua itu mau mencari pekerjaan. Nah, ketika adik-adik semua itu membangun atau memiliki relasi yang baik dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, maka kemudahan adik-adik untuk mencari pekerjaan itu sangat tinggi. Contohnya adik-adik mau bekerja di suatu perusahaan, namun adik-adik tidak mengetahui apakah ada lowongan pekerjaan atau apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, pasti adik-adik akan merasa bingung dan juga akan merasa kesulitan. Namun ketika adik-adik memiliki relasi atau memiliki hubungan dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut ataupun rekan-rekan yang bekerja di perusahaan tersebut, pasti akan ada kemudahan yang dimana adik-adik bisa bertanya ke mereka apakah ada lowongan pekerjaan atau apa saja kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya relasi ini, maka akan memudahkan adik-adik untuk bekerja dan juga melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu faktor kontekstual. Jadi, faktor kontekstual itu merupakan faktor yang mengacu pada kondisi dan situasi eksternal yang mempengaruhi peluang kerja, seperti kondisi ekonomi, pasar kerja, kebijakan pemerintah, dan tren industri. Faktor ini dapat menciptakan peluang atau tantangan bagi individu dalam mencari pekerjaan. Jadi contohnya nanti adik-adik mau mencari pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Nah, di sini adik-adik akan menghadapi kesulitan yang dimana adik-adik akan menghadapi yang namanya persaingan. Jadi di sini ketika adik-adik mau melamar pekerjaan pasti dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu dan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kalau contohnya adik-adik nanti mendapatkan yang namanya persaingan, maka di sini akan adanya kesulitan untuk adik-adik bisa masuk dalam perusahaan atau tempat kerja tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan faktor kontekstual dalam keterampilan kerja. Baik, yang ketiga itu ada tujuan dari keterampilan kerja. Jadi tujuan dari keterampilan kerja ini membantu seseorang untuk mendapatkan pekerjaan serta menjalankan peran sebagai seorang karyawan pada suatu pekerjaan. Nah, kalau contohnya nanti adik-adik memiliki keterampilan kerja yang baik, maka ini dapat membantu adik-adik untuk bisa masuk atau bisa bekerja di suatu perusahaan. Contohnya adik-adik memiliki komunikasi yang baik. Nah, dalam perusahaan ini membutuhkan seseorang karyawan yang memiliki komunikasi atau public speaking itu yang sangat baik ya, seperti yang adik-adik miliki. Nah, ketika adik-adik ini mau melamar di pekerjaan tersebut, dan pastinya ada interview di perusahaan tersebut. Ketika adik-adik ini memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditentukan, pasti adik-adik itu bisa masuk atau bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, di mana adik-adik sudah memenuhi kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan. Nah, itu merupakan tujuan dari keterampilan kerja, agar individu atau seseorang itu bisa bekerja atau menjadi karyawan dalam suatu perusahaan, serta menjalankan perannya itu sebagai seorang karyawan dalam suatu pekerjaan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi jenis-jenis keterampilan, Ibu minta adik-adik untuk berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Baik, Ibu. Kepada Kakak Paula, Ibu minta untuk memimpin kita dalam ice breaking. Oh, Kakak Awas sudah, Ibu. Oh iya, sudah Kakak Awas. Permisi. Baik, Ibu dan teman-teman, jadi saya akan memimpin kita untuk melakukan satu ice breaking. Teman-teman tahu tidak? Sakit sikat sikut. Tahu. Oke, jadi kita lakukan ice breaking itu ya teman-teman. Sudah? Sudah. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Oke teman-teman, semangat sedikit teman-teman. Sudah, semangat sedikit. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Fokus ya. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, Ibu. Makasih Kakak Ibu. Ya, Ibu. Sudah semangat Kak adik-adik? Sudah, Ibu.
Adit? Bisa yuk. Baik adik-adik, jadi materi yang selanjutnya itu ada jenis-jenis keterampilan kerja. Jadi ada dua jenis keterampilan kerja. Yang pertama itu keterampilan kerja keras atau hard skill dan juga keterampilan kerja lunak atau soft skill. Nah, keterampilan kerja yang berkaitan dengan keterampilan kerja keras ini atau hard skill ini merupakan keterampilan atau kemampuan teknis yang dapat dipelajari atau diukur secara objektif. Jadi contoh dari keterampilan kerja keras ini seperti pemrograman dan juga desain grafis, akuntansi atau bahasa asing. Nah, keterampilan kerja ini biasanya itu dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dalam pekerjaan dan dapat dipelajari melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman kerja. Adik-adik pernah lihat yang namanya guide tidak? Guide. Oh iya Bu. Penerjemah bahasa. Oh tahu. Itu merupakan salah satu contoh dari keterampilan kerja keras yang dimana ia bekerja untuk menerjemahkan bahasa asing. Contohnya ada wisatawan dari luar negeri seperti dari Rusia atau dari Barat seperti dari Amerika datang ke Indonesia, maka di sini guide itu bekerja untuk menerjemahkan bahasa dari wisatawan tersebut ataupun sebaliknya. Yang kedua itu ada keterampilan lunak atau soft skill. Jadi, keterampilan lunak atau soft skill ini mengacu pada kemampuan interpersonal dan juga karakteristik pribadi yang membantu individu untuk bekerja secara efektif dalam timnya, bekerja efektif dalam tim, berinteraksi dengan orang, dan membangun hubungan yang positif. Jadi, keterampilan lunak ini berkaitan dengan kemampuan yang individu miliki ketika individu itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya, adik-adik pernah tidak bekerja sama dalam kelompok? Pernah ya Bu. Pasti ketika adik-adik bekerja sama dalam kelompok, di sini pasti ada tentunya kemampuan diperlukan yang namanya komunikasi antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain. Nah, jadi kemampuan komunikasi ini termasuk dalam kemampuan soft skill. Jadi materi yang selanjutnya itu terkait dengan contoh keterampilan kerja. Jadi ada beberapa contoh keterampilan kerja. Yang pertama itu keterampilan personal, yang kedua itu keterampilan interpersonal, ada sikap kebiasaan dan juga perilaku. Jadi berkaitan dengan keterampilan personal. Nah, keterampilan personal ini menunjukkan pada kemampuan karakteristik individu yang membantu individu itu untuk mencapai tujuan pribadi dan juga profesional. Nah, contoh dari keterampilan personal ini yang pertama itu ada manajemen diri. Jadi, bagaimana individu itu mengatur diri, mengatur waktu, mengatur prioritas, dan juga mengendalikan emosi dengan baik. Jadi, kalau contohnya adik-adik itu nanti bekerja di satu perusahaan, pasti ada yang namanya adik-adik temukan itu terkait dengan aturan atau norma yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya dalam perusahaan tersebut itu ada norma setiap karyawan itu harus datang tepat jam 7 pagi. Maka terkait dengan disiplin waktu ini, adik-adik harus bisa memanajemen diri dan juga manajemen waktu, di mana adik-adik harus memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal yang penting terkait dengan pekerjaan tersebut, dan juga adik-adik harus bisa memanajemen waktu dan juga memanajemen emosi dengan baik. Yang kedua itu motivasi diri. Jadi motivasi diri ini berkaitan dengan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan tetap fokus pada tujuan bahkan ketika adik-adik itu menghadapi tantangan. Jadi dalam suatu pekerjaan itu pasti ada yang namanya lembur. Nah, di sini itu merupakan suatu tantangan terhadap pekerja atau karyawan. Nah, ketika adik-adik menghadapi tantangan tersebut, maka adik-adik itu harus bisa memanajemen emosi dan juga bisa mengatur emosi adik-adik dengan baik ketika menghadapi tantangan tersebut. Yang ketiga itu ada kemampuan belajar. Baik, jadi dalam keterampilan personal ini juga ada keterampilan kemampuan belajar, ada kemampuan beradaptasi, dan juga kemampuan berpikir kritis. Jadi terkait dengan keterampilan personal ini,
individu harus bisa manajemen diri sendiri, manajemen waktu agar bisa mencapai tujuan dari individu. Begitu juga dengan adik-adik nanti, adik-adik harus bisa menerapkan keterampilan ini agar bisa mencapai tujuan yang adik-adik inginkan atau yang adik-adik ingin capai atau yang adik-adik prioritaskan. Yang kedua itu adalah keterampilan interpersonal. Jadi keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan yang positif. Jadi keterampilan interpersonal ini mencakup komunikasi dan juga kerjasama tim serta pemimpinan. Jadi contohnya adik-adik nanti bekerja di suatu lapangan pekerjaan atau bekerja di suatu perusahaan, keterampilan interpersonal ini sangat dibutuhkan di mana adik-adik harus mampu berkomunikasi, bekerja sama tim, dan juga adik-adik harus bisa bekerja dengan baik antar karyawan. Contohnya adik-adik nanti bekerja dengan orang-orang yang adik-adik baru temui di pekerjaan tersebut atau di lapangan pekerjaan atau di perusahaan tersebut. Maka adik-adik harus bisa membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik, serta bekerja sama dengan baik agar tujuan dari perusahaan dan tujuan dari adik-adik itu juga bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga itu adalah kebiasaan, sikap kebiasaan. Jadi ini berkaitan dengan pola pikir dan perilaku yang konsisten yang dimiliki oleh adik-adik, yang dimana mencakup etika kerja, disiplin diri, orientasi, dan juga keteguhan. Nah, di sini berkaitan dengan sikap yang adik-adik tunjukkan, dedikasi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam bekerja. Jadi kalau adik-adik bekerja, contohnya dalam pekerjaan nanti adik-adik memiliki masalah dengan rekan kerja yang lain. Di sini adik-adik tidak bisa membawa masalah tersebut di tempat kerja adik-adik. Namun masalah tersebut bisa adik-adik selesaikan dengan rekan kerja adik-adik tersebut. Tidak bisa langsung selesaikan di kantor atau di perusahaan tersebut. Agar sikap profesional adik-adik itu bisa ditunjukkan atau bisa dikembangkan di tempat kerja adik-adik. Nah, itu mencakup dengan tanggung jawab adik-adik sebagai karyawan juga. Yang terakhir itu berkaitan dengan perilaku. Jadi perilaku di sini tindakan yang dilakukan oleh adik-adik atau karyawan sebagai respon terhadap situasi tertentu. Jadi ada beberapa, yang pertama itu ada sosial, yang kedua itu ada profesional, dan yang ketiga itu ada etis. Jadi perilaku ini menunjukkan kesopanan dan rasa hormat dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang secara positif. Jadi ketika adik-adik nanti sudah bekerja di lapangan pekerjaan, sudah bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, maka adik-adik harus bisa bersikap hormat dan juga bersikap sopan dengan orang-orang yang berada di lapangan pekerjaan tersebut atau berada di perusahaan tersebut. Entah dia umurnya lebih kecil atau umurnya lebih dewasa dari adik-adik, namun adik-adik harus menghormati mereka. Tidak usah memandang usia, namun adik-adik harus menghormati mereka karena mereka itu adalah rekan kerja dari adik-adik. Baik, Ibu. Baik, demikian keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja atau keterampilan kerja. Dan sudah selesai materi kita terkait dengan keterampilan kerja. Jadi di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada adik-adik, mengapa materi keterampilan kerja itu sangat penting untuk adik-adik sekalian ketahui? Saya, Ibu. Oke, baik Kakak Filomena dan juga Kakak Inasia. Yang pertama Ibu beri kesempatan ke Kakak Filomena dulu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Mengapa penting keterampilan kerja atau employability skill untuk kami di jenjang SMA, khususnya kelas 3, karena keterampilan kerja ini bisa membantu kami untuk mengembangkan bagaimana potensi dan kemampuan yang kami miliki, misalnya dalam berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan juga lain sebagainya. Selain itu pula, keterampilan kerja ini dapat membantu kami untuk di masa depan nanti ketika kami ingin bekerja, misalnya magang atau praktik, dan juga kami bisa mengembangkan hal tersebut dengan mengikuti workshop, webinar, ataupun seminar terkait dengan keterampilan kerja. Baik, terima kasih kepada Kakak Filomena. Yang kedua itu kepada Kakak Inasia. Baik, Ibu, terima kasih buat kesempatan. Seperti yang tadi teman Paula jelaskan bahwa keterampilan kerja itu sangat ini bermanfaat untuk kami, Ibu, karena dengan kami mempelajari ini, jadi kami bisa memulai untuk
mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada dalam diri kami. Apalagi sekarang kan kami sudah kelas 3 Ibu. Jadi tidak selamanya semua yang tamat dari sini itu kuliah karena memikirkan kondisi ekonomi. Jadi mereka kami mungkin melanjutkan untuk bekerja dulu atau bekerja sambil kuliah atau kuliah kan di sini bukan hanya saat bekerja saja untuk membutuhkan keterampilan, tetapi saat kuliah juga membutuhkan keterampilan Ibu. Terima kasih. Baik, jawaban dari Kakak Filomena dan Kakak Ignacia sangat luar biasa. Mari kita berikan Baik, di sini Ibu menyimpulkan terkait dengan materi keterampilan kerja. Jadi, keterampilan kerja itu merupakan kemampuan ataupun kecakapan serta keuletan yang dimiliki oleh seorang individu, baik itu karyawan ataupun pemimpin yang bekerja di suatu perusahaan atau di tempat kerja. Nah, manfaat dari keterampilan kerja ini agar individu tersebut dapat bekerja lebih aktif dan juga dapat meningkat produktivitas dalam diri. Dan juga dampaknya itu bisa berdampak positif untuk perusahaan dan juga bisa berdampak positif untuk diri sendiri. Jadi untuk perusahaan itu semakin karyawan itu bekerja dengan terampil atau uletannya itu semakin baik, maka di sini akan berdampak positif dengan mutunya perusahaan tersebut, serta berdampak pada diri sendiri itu di mana kemampuan berkomunikasi kita, kemampuan bekerja sama tim kita dengan karyawan itu dapat berdampak lebih baik lagi dan juga dapat meningkat produktivitas dalam diri kita. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu berikan terkait dengan keterampilan kerja. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Kakak Ignacia untuk memimpin dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kakak Ignacia. Ya Ibu. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Ibu sangat berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berperan aktif dalam layanan kita hari ini. Setelah ini masih ada mata pelajaran? Sudah ya Ibu. Baik, sudah. Jadi habis ini langsung pulang ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu.